إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidan wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayyatul ikhwah wa ayyul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini yang insyaallah setiap Jumat pekan ganjil biidznillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam rangka ibadah taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah yang agung, yaitu thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatat amal usaha kita menuju tempat yang mulia ini sebagai amalan yang ikhlas, amalan yang kelak menjadi hujjah apabila kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan mengambil faedah dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga syarah penjelasannya dari Syarh Risalatul Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wara'ah, dan masih berkaitan tentang bagaimana agar kita berubudiyah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika kita sudah mengetahui la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak yang patut diibadahi kecuali hanya Allah, dialah satu-satunya ilahun hak, dialah satu-satunya sesembahan yang layak dan patut, semuanya selain Allah adalah batil, maka kita harus benar-benar memurnikan agama kita beribadah mengharapkan wajahnya, mengharapkan ridhonya, dan juga menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menolak semua sesembahan-sembahan selainnya. Ketika kita sudah mengenal itu, namun ada beberapa hal yang bisa mengurangi ubudiyah kita, terutama sisi-sisi kemanusiaan kita ketika kita mencintai sesuatu, yaitu tamak kepada sesuatu. Awalnya mungkin sedikit, kemudian bertambah semakin kuat, maka ketamakan itulah yang merusak ubudiyah kita. Yang awalnya kita adalah abdullah, ketika kita tamak kepada harta maka menjadi budak harta. Awalnya abdullah, ketika tamak kepada yaitu syahwat, maka menjadi budak syahwat. Ketika awalnya abdullah kemudian tamak kepada jabatan, pangkat, kedudukan, maka menjadi budak yaitu jabatan, dan seterusnya. Ketika kita menjadi abdullah kemudian kita tamak kepada popularitas, maka jadilah diri kita orang-orang yang menjadi budak popularitas, gila popularitas, gila terkenal dan lain sebagainya. Ini yang akan kita bahas ya. Ada sisi-sisi yang memang itu menjadi tabiat kita, namun janganlah tabiat itu yang memalingkan diri kita dari ubudiyah yang benar. Sebelum kesana ini ada sedikit ralat yang disebutkan di kitab halaman 127 tentang perkataan Umar bin Khattab yang pernah kita sebutkan tentang tamak dan qanaah. Ya, diriwayatkan dari ucapan Umar bin Khattab, yang kelirunya kemarin ya saya sebutkan itu diriwayatkan dari Sahih Bukhari. Namun yang benar itu diriwayatkan dari Ibnu Mubarak, demikian juga Imam Waqi' dan juga Imam Ahmad dalam kitab mereka sama, namanya kitab Az-Zuhud. Ada kitab Zuhud ditulis oleh Ibnu Mubarak atau Imam Waqi' atau Imam Ahmad, ya, meriwayatkan ucapan Umar bin Khattab, at-tama'u faqrun wal ya'su ghina. Ya, ketamakan itu kemiskinan dan keputusasaan itu adalah kekayaan.
Ya, maksudnya apa? Ketika kita tamak, kita nggak akan pernah puas. Ketika kita tamak, kita nggak akan pernah, jiwa kita itu cukup, selalu kurang dan kurang. Dan inilah namanya fakir, kemiskinan. Makanya kita berlindung yang dicontohkan dari doa Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang enggak pernah khusyuk, dan dari jiwa yang la tashba, jiwa yang enggak pernah puas, enggak pernah kenyang. Inilah orang-orang yang tamak. Ya, ketamakan itu sedikit demi sedikit akan merusak ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketamakan itu menjadi penggiring kita sehingga kita menjadi budak-budak ketamakan itu sendiri. Ya, demikian juga waliyatsu hina. Adapun keputusasaan terhadap yang kita inginkan itu adalah kekayaan. Ketika seseorang sudah tidak membutuhkan sesuatu, putus asa untuk mendapatkan sesuatu, maka itu baginya adalah kekayaan, baginya adalah kekuatan, sehingga dia tidak tergantung lagi kepada sesuatu tersebut, entah itu benda, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu wanita, atau hal-hal yang lainnya. Ketika dia berputus asa untuk meraihnya karena memang dia tidak mampu, sudah selesai, sehingga dia menjadi orang yang kaya, orang yang bebas, tidak kepikiran terus. Ya, sehingga dia serahkan semuanya kepada Allah. Jika itu memang rezekinya, alhamdulillah. Jika tidak, maka sudah cukup. Dia puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika ini juga sebagai ralat dari yang dimaksud dari perkataan ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di antara ucapan beliau adalah wa hadza amrun yajiduhul insanu min nafsihi. Ini adalah perkara yang pasti ditemukan pada diri manusia. Setiap manusia akan menemukan dirinya dalam kondisi ini, antara ketamakan dan keputusasaan. Ya, ketamakan itu ya boleh, tapi urusan agama, urusan akhirat, urusan amal soleh, tamak kita. Ya, seperti di surat As-Sajdah dikatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Yaitu orang-orang yang lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, mereka beribadah, mereka menyeru kepada Allah dalam keadaan khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan tamak beribadah, ya, menyembah Allah, berdoa, ya, dan seterusnya. Adapun keputusasaan atau qanaah kembalian, tamak itu harus diberikan di urusan ibadah. Ya, adapun keputusasaan, ya, ini diberikan di urusan dunia dalam arti yang positif, biar kita merasa cukup dengan pemberian Allah, ya, tidak selalu butuh, ya, sehingga jadi kita yang menjadi budak dari apa yang kita butuhkan. Ya, fa innal amra alladhi yai'asu minhu la yatlubuhu. Karena perkara yang manusia putus asa mendapatkannya, maka dia sudah enggak akan menginginkannya lagi. Ini ya, ketika kita menginginkan sesuatu padahal diri kita tidak mampu, sudah selesai. Memang bukan rezeki kita enggak akan minta lagi. Wala yatma'u bih, dan dia enggak akan tamak lagi, karena memang bukan rezekinya dan dia enggak mampu. Wala yabqa qalbuhu faqiran ilaih, dan hatinya enggak akan merasa fakir kepada sesuatu itu. Ya, dia akan bebas, dirinya akan bebas, ya, seperti yang syair yang diucapkan atau dinukilkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, al-abdu hurrun ma qani'a, seorang hamba itu akan menjadi bebas kalau dia qanaah, dan seorang yang bebas akan menjadi budak kalau dia tamak. Semakin dia tamak, semakin terpenjara. Semakin dia tamak, dia akan semakin terkungkung hawa nafsu, jiwanya, ya, dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, wala ila man yaf'aluhu, dan juga dia enggak akan butuh, enggak akan fakir, enggak akan bergantung, ya, kepada, ya, orang-orang yang menginginkannya. Amma idza tami'a fi amrin minal umur wa rajahu ta'allaqa qalbuhu. Ya, ketika seorang tadi sudah benar-benar yaitu qanaah,
dia putus asa dalam arti positif, ya maka hatinya nggak akan tergantung kepada sesuatu itu dan nggak akan tergantung kepada orang-orang di sekitarnya. Amma idza tami'a, kalau dia sudah tamak di suatu perkara dan selalu menginginkannya, maka hatinya akan terpaut, terikat, tergantung. Fasara faqiran ila husuli, maka dia akan selalu butuh kapan dapat, selalu mincar dan selalu gelisah, ya selalu ingin mendapatkannya. Wa ila man yadhunnu annahu sababun fi husuli, dan selalu ya bergantung kepada orang-orang yang mungkin bisa membantunya. Dia akan cari orang-orang yang bisa mewujudkan ketamakannya ini. Ketika dia dapat, ya dia akan selalu tergantung kepadanya. Dia enggak bergantung lagi kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang merusak. Ya, memang kita enggak menyembah atau seseorang enggak menyembah kepada sesembahan selain Allah. Namun ketamakan ini ya menggerogoti ubudiyahnya perlahan demi perlahan. Semakin besar ketamakannya, maka ubudiyahnya pun akan ya turun ya sebanding dengan ketamakan, dengan besarnya ketamakannya, sehingga ubudiyahnya melemah dan melemah, sehingga seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Ya celakalah budak-budak dinar dan budak-budak dirham. Nih, kemudian kemarin sudah itu sebagai ralat nih. Kemudian kita masuk di pembahasan yang sudah disebutkan kemarin dari surat Al-Ankabut ayat 17. Wabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Ini sebagai bantahan ya bagi orang-orang yang sibuk mencari rezeki sampai anggapan mereka enggak sempat lagi ibadah, ya enggak sempat lagi menuntut ilmu, ya dengan alasan mencari rezeki, kerja dan lain sebagainya. Kok nggak pernah lagi di majelis taklim, kok nggak pernah lagi ke masjid, ya sibuk kerja. Padahal ya hal itu sebenarnya tidak bertentangan. Justru ketika kita butuh rezeki, mintalah kepada yang memberi rezeki, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini di surat Al-Ankabut ayat 17, fabtaghu 'indallahi rizqa. Fabtaghu, mintalah, ya mintalah 'indallahi rizqa, di sisi Allah rezeki. Wa'buduhu, dan beribadalah kepada Allah, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya, ilaihi turja'un, dan ingatlah kalian semuanya akan kembali kepadanya. Yaitu surat Al-Ankabut ayat 17. Ya, jadi sekali lagi wafil ayah yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dalilun ala anna thalaba rizqi la yatanafa ma'al ibadati bal huwa ibadah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya mencari rezeki itu tidak bertentangan dengan ibadah. Bahkan mencari rezeki itu juga ibadah. Kalau kita mencari rezeki, mintanya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah, mengharapkannya kepada Allah. Ya, mencari jalan-jalannya, jalan-jalan yang halal, jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan juga mencari rezekinya tidak mengorbankan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai karena mencari rezeki sholat berantakan, ya syariat kita gadaikan, ya sehingga kita mencari ridha manusia, tidak lagi mencari ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang sudah kita sebutkan. Kemudian di sini mengarah ke yang telah kita janjikan kemarin tentang hukum meminta-minta. Ya, hukum meminta-minta kepada manusia. Ya, kenapa ini diarahkan ke sini? Karena tadi yang kita sebutkan di awal, ada sisi-sisi kemanusiaan kita, seperti kita butuh makan, ya, butuh minum, butuh pakaian, ya, butuh pekerjaan, atau yang disingkat dengan atau yang dikumpulkan dengan butuh rezeki. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di halaman 126, fal abdu la budda lahu min rizqin. Ya, seorang hamba itu pasti butuh rezeki, pasti, tidak bisa tidak, karena kita masih di dunia, butuh sandang pangan papan. Wa huwa muhtajun ila dzalika, dan hal itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, kita tidak menafikan, kita semuanya butuh. Ya, namun fa idza talaba rizqahu minallahi sara 'abdan lillah. Namun ingat, kita semuanya butuh rezeki, dan kita harus ingat nama Allah, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang memberi rezeki tanpa batas. Dialah Allah yang rezekinya enggak pernah habis. Dialah Allah yang memberi rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki.
Dialah Allah yang memberi rezeki dengan rezeki yang sempurna tanpa batas. Siapa yang Allah beri rezeki, diberikan kecukupan, maka dia nggak akan pernah merasa kekurangan sedikit pun setelahnya. Maka ketika dia minta rezekinya kepada selain Allah, soro abdan li ghairillah. Kalau dia meminta rezeki kepada Allah, jadilah Abdullah, Abdur Razzaq. Namun kalau dia mencari rezeki, meminta rezeki kepada selain Allah, maka jadilah dia Abdun ghairullah. Ya, ini yang disebutkan. Jadi di ayat tadi, sekali lagi tadi Al-Ankabut ayat yang 17, itu ada sedikit ya bagi yang belajar bahasa Arab, itu ada fabtaghu indallahi rizqa. Di situ ada fi'il amr, ya perintah, kemudian ada indallah, itu dzaraf makan, ya, kemudian ada rizq, yaitu sebagai maf'ulun bih, objek. Posisi standarnya, posisi awalnya, normalnya adalah yaitu fi'il maf'ulun bih atau objek, kemudian kata keterangan. Namun di sini indallahnya didahulukan, diajukan. Ini mengandung apa? Ya, mengandung pengkhususan, ikhtisas wal hasr. Berarti mintalah hanya kepada Allah rezeki. Kenapa? Fabtaghu indallah, rezeki itu hanya di sisi Allah, hanya milik Allah, maka mintalah hanya kepadanya. Nah, makanya tadi ini semoga bisa dipahami. Kita memang mungkin ya sekali lagi sudah insya Allah semoga wala tuzaku anfusakum, atau bukan untuk mensucikan jiwa kita, menganggap diri kita suci, namun kita sudah berusaha nggak syirik, nggak menyembah kepada selain Allah. Namun ketika ekonomi sulit, ya ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, mulai goyah. Ya, yang seharusnya Abdur Razzaq, Abdullah Abdur Razzaq malah menjadi ya Abdun Nas, Abdul Makhluk, ya atau Abdur Rais, ya. Dia menjadi budak pimpinannya, ya budak bosnya, ya budak orang lain, budak manusia dan seterusnya. Padahal sekali lagi Al-Ankabut ayat 17, fabtaghu indallahi rizqa. Mintalah hanya kepada Allah rezeki, dan wa'budu, beribadahlah jangan lupa, washkurulah, dan bersyukurlah. Ya, karena pasti Allah akan memberi. Ya, pasti Allah akan memberi kita, dan kita harus yakin. Ya, kenapa? Semua makhluk itu sudah dijamin ya rezekinya oleh Allah Ta'ala. Makanya ada sebuah ayat yang harus kita ingat di surat Hud ayat 6 ya. Qala Allah Ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Ya, surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard, tidaklah makhluk yang bergerak bernyawa di muka bumi, pasti sudah Allah tentukan rezekinya, atau pasti sudah Allah jamin rezekinya. Bahkan Allah mengetahui tempat rezekinya di mana, tempat penyimpanan di mana. Kullun fi kitabin mubin, semuanya sudah tertulis di lauhul mahfuz, ya di catatan Allah yang abadi. Maka kita tinggal minta dan memperbaiki cara minta kita. Dan cara minta kita yang kita perbaiki adalah takwa kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Jauhilah hal-hal yang mendatangkan ya murkanya, ya dosa-dosa kita. Maka kita harus banyak muhasabah, apa yang kurang di diri kita, apa yang kurang dari ibadah kita, itu kita perbaiki, dosa-dosa kita jauhi, dan kita minta dengan tulus kepada Allah, pasti Allah akan beri. Ya, ud'uni astajib lakum, di surat Ghafir ya ayat 60. Ud'uni, mintalah kepadaku, pasti aku akan yang mengijabahinya, pasti akan mengabulkan. Ya, kembali ke tadi, ini dikaitkan ya, karena kita butuh rezeki dan kita harus yakin Allah yang memberi rezeki, maka mintalah kepada Allah. Siapa yang minta rezeki kepada Allah, jadilah dia Abdullah, dan dia menjadi orang yang fakir ilallah, ya menjadi orang yang sangat membutuhkan Allah. Wa in talabahu min makhluqin sara abdan li dzalikal makhluq faqiran ilaih. Namun sebaliknya, kalau dia minta rezekinya, menggantungkan rezekinya, menggantungkan urusan ya harta, sandang pangan papannya kepada makhluk, berarti dia sudah mulai menjadi abdun li dzalikal makhluq, yang menjadi hamba dari makhluk tersebut, dan selalu bergantung, fakir, miskin, ya selalu membutuhkan kepada makhluk tersebut. Ya, oleh karena itu sekali lagi kita harus paham
Ya, semuanya dari Allah. Kalaupun ada yang memberi, itulah wasilah. Ya, kalau ada yang memberi, entah itu karena memang hak kita bekerja, atau tanpa bekerja tiba-tiba yang memberi, yakinlah itu semuanya adalah ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua tadi wasilah. Ya, tetap innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya, jadi wajib bagi kita fabtaghu indallahi rizqa, mintalah kepada Allah rezeki, dan jangan lupa wa'budu, ya beribadahlah kepada Allah. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang menganggap kerja sibuk gak sempat ibadah. Ya, itu keliru. Justru ya beribadahlah dan mencari rezeki, dua-duanya adalah ibadah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, yaitu di catatan kaki ya, halaman 127, ketika seseorang sudah menggantungkan rezekinya kepada makhluk, berarti dia sudah menghinakan diri. Dia tawakalnya lemah, dia sudah menghinakan diri kepada makhluk. Makanya Syekh Shalal Fauzan mengatakan, kenapa kok disebut dengan abdun li makhluk? Ya, kok jadi hamba dari makhluk dan dia selalu butuh kepadanya? Karena dia annahu yakhda'u lahu wa yadhullu lahu wa yaltamisu ridhahu. Karena dia sudah tunduk kepadanya, merendahkan diri kepadanya, dan mencari keridhaannya. Jadi bahasa kita mungkin agak kasar, sudah jilat terus. Pokoknya dekat ke orang itu biar dikasih. Kalau nggak dikasih, ya marah, sebel, ya, atau mangkel bahasa kita. Seperti dalam hadis yang sudah kita sebutkan, yaitu idza syika falan taqasha, yaitu idza u'tiya radiya wa idza muni'a sakhita, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika dia diberi ridha, jika tidak diberi marah. Jadi marah dan bencinya, atau marah, benci, ridha, senangnya itu tergantung orang yang memberinya. Inilah dia sudah menjadi apa? Ya, abdun li ghairillah, sudah menjadi budak selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yakhafu min sakhatihi, bahkan dia tadi dikatakan abdun li dzalikal makhluk karena dia tunduk mencari ridhonya, bahkan takut kalau orang ini marah. Ya, yakhafu min sakhatihi alaihi wa ghadabihi. Ketika seorang sudah merendahkan dirinya kepada makhluk, dia selalu mencari ridhonya dan takut kalau dia marah. Kenapa? Kalau dia marah gak ngasih kita, ya, sehingga udah dirinya hina di hadapan makhluk. Naudzubillah. Wa yadullu lahu, ya, wa yudarihi wa huwa abdun mithlahu. Ya, dia merendahkan diri kepadanya, kepada orang tadi, ya, dan terus padahal sama-sama makhluk, sama-sama abdun, ya, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian walihada kanat mas'alatul makhluqi muharramatan fil asli. Nah, barulah di sini dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Oleh karena itu, hukum asal minta-minta kepada makhluk itu hukum asalnya adalah haram. Namun boleh, kapan dibolehkan? Innama ubihat lid darurah. Ya, dibolehkan kalau sudah sangat mendesak. Nah, nanti ada hadis-hadis yang membolehkan kita minta. Ya, salah satunya adalah ketika dia sudah pailit, bangkrut, benar-benar nggak punya apa-apa, sudah mau makan susah. Ya, itu pun minta untuk kebutuhan, ya, kebutuhan makannya itu. Ya, kalau sudah cukup sudah, tidak terus-menerus menjadi pekerjaannya minta-minta. Atau dia dalam kondisi yang sangat miskin, sudah nggak bisa apa-apa. Atau dalam kondisi, ya, dia ingin membayar diat. Membayar diat itu membayar tebusan. Ya, ketika dia membunuh orang lain, hukumannya antara kisos atau membayar diat. Kisos kalau yang keluarga yang dibunuh yang nggak ridho, sudah mati, dibalas mati, maka dikisos. Namun kalau keluarganya memaafkan, maka dia harus membayar diat. Diatnya berapa? Ya, 1000 dinar atau 100 onta. Nih, mahal itu. Hanya, yaitu dia kebutuhannya banyak, ya, maka di sini boleh minta-minta atau mintanya kepada penguasa. Ya, kenapa? Karena itu haknya seorang rakyat kepada pemimpinnya. Ya, nah, maka di sini sekali lagi hukum asal meminta-minta itu hukumnya haram. Kenapa? Kalau kita sudah minta-minta kepada manusia, kita merendahkan diri kita, ridho kita ridho manusia itu kita cari, kita takut dimarahi sehingga rendah. Ya, naudzubillah. Padahal tadi
Ya, fabtaghu 'indallahi rizqa. Mintalah rezeki itu hanya kepada Allah, karena Dialah Allah Ar-Razzaq. Ya, di surat Az-Zariyat, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang maha memberi rezeki dan sangat kokoh, kuat dan kokoh. Ya, maka di sini kita harus mencari hal-hal yang bisa mendatangkan ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya adalah dengan bersikap zuhud. Ya, kita tahan, jangan sampai minta, kecuali memang kalau sudah sangat mendesak, butuh, itu pun sebatas ya keperluan. Kalau sudah selesai, ya. Nah, maka di sini ada sebuah hadis, belum kita bacakan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan atau hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, sanadnya hasan ya sekali lagi, dari Abul Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku amalkan amalan itu, maka Allah akan mencintaiku dan orang lain pun akan mencintaiku. Jadi Allah mencintainya dan manusia pun akan ridho, suka kepadanya. Ya, mau ini amalannya? Apa ini kira-kira amalannya? Allah cinta dan orang pun juga senang padanya. Ya, maka faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun menjawab, izhad fid dunya. Nah, cuman amalannya agak berat. Ya, izhad fid dunya. Apa itu? Berzuhudlah di dunia. Nah, ini enggak mudah nih. Yuhibbukallah. Kalau engkau zuhud di dunia, Allah akan mencintai. Wazhad fima fi aidin nas, dan zuhudlah ya dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Udah enggak usah ngelirik-ngelirik, enggak usah pengen apa yang dimiliki oleh manusia. Udah, itu rezeki manusia, itu miliknya. Kita yang enggak punya enggak usah apa nih? Ya enggak usah pengen, enggak usah ngelirik-ngelirik. Udah, zuhud saja, puaslah dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Ya, maka engkau akan dicintai oleh ya manusia. Jadi zuhud di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Apa itu pengertian zuhud? Ya macam-macam. Ada yang mengatakan zuhud itu adalah tarku ma la yanfa fil akhirah. Dan ini tidak mudah. Itu meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat di akhirat kelak. Ada perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan kita kayak ini enggak bermanfaat deh, enggak ada nilai pahalanya, tinggal. Ya, enggak ada ya hal-hal yang menjadi pemberat kebaikan kita yaumul mizan, maka kita tinggal. Yang lebih baik cari amalan-amalan yang mengandung pahala, mengandung pemberat kebaikan kita yaumul qiyamah. Ya, banyak lagi ya macam-macam pengertian zuhud. Ya, di antaranya adalah ketika seorang yang tadi kita sebutkan meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat di akhiratnya. Kemudian dia harus yakin apa yang di sisi Allah dan dia tidak tertipu dengan apa yang dimilikinya. Ini adalah zuhud. Makanya para ulama, zuhud itu bukan dengan apanya, tampilan fisik, tapi zuhud itu adalah dari hatinya. Karena dia yakin dengan apa yang di sisi Allah, apa yang di dalam dirinya atau yang di tangannya itu semuanya bukan darinya. Ya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kekayaannya, itu semuanya adalah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi muncul keyakinan yang kuat, yang lurus, dialah Allah yang memberi semuanya. Manusia ya hanyalah yang diberi. Makanya tadi ayat yang kita sebutkan surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah makhluk yang bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah taala. Demikian juga di surat yang lain, surat An-Nahl ayat 96. Ya, ini zuhud itu adalah tadi yakin dengan apa yang di sisi Allah dan tidak tertipu dengan apa yang dimilikinya. Itulah zuhud. Kalau kita mungkin punya lebih, itu semuanya dari Allah. Jangan sampai sombong. Ya, semuanya itu adalah dari Allah, pemberian yang harus dipertanggungjawabkan. Na'udzubillah wa nasallahu wal afiyah, yaitu hisabnya. Ya, hisabnya pasti akan ditanya. Ya, kita lupa dengan ayat yang sering kita baca,
ya di surat Alhaakumut Takatsur, At-Takatsur, wa amma bi ni'mati tsumma latus'alunna yauma idzin ya 'anin na'im ya. Kemudian latus'alunna, kalian kelak akan ditanya tentang ya nikmat. Apapun nikmat yang kau dapatkan, ya semuanya akan ditanya. Makanya jangan sampai ya menganggap diri kita itu punya padahal itu hanya titipan. Makanya sekali lagi di surat An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ya, apa yang di sisimu itu cepat habis, akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal selama-lamanya. Ya, itu diantara prinsip zuhud, yakin dengan apa yang di sisi Allah dan tidak tertipu dengan ya apa yang dimiliki ya dari dirinya. Kemudian diantara makna zuhud juga adalah ketika dia mendapatkan musibah, ya apapun itu musibahnya, entah hartanya habis, ludes ya, atau keluarganya, kerabatnya, orang-orang yang dicintai meninggal atau lain sebagainya, dia lebih senang mendapatkan pahala dari kesabarannya. Dia sabar mengharapkan pahala walaupun sudah nggak punya apa-apa, tapi dia sabar. Itu lebih dia cintai daripada semua yang hilang tadi kembali kepadanya. Ya biasanya kan orang kalau ya kena musibah, misalnya hartanya habis, pilih mana Pak? Hartanya kembali atau dapat pahala kesabaran? Yang kembali ya nggak sabar ya. Ya makanya di sini dia lebih senang bersabar, karena sabar itu ihtisab, ya ihtisabul ajri minallah, mengharapkan pahala sabar. Kita lupa atau kita sering melengah, ya ada ayat yang mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Semakin sabarnya tanpa batas, ya pahalanya juga tanpa batas. Sehingga sabar itu ada batasnya, bukannya sabar itu ya sabar ya pokoknya. Ya sabar. Ya. Kemudian itu diantara makna zuhud ya. Jadi ketika kita kena musibah, pilih mana? Kembali ya yang kita kehilangan tadi atau dapat pahala? Ya, pilih mana ini? Kehilangan pekerjaan ini misalnya. Ya sudah hilang. Pilih mana? Kerjaan itu kembali ke kita atau pahala sabar? Ya saat ini ya pilihnya pahala sabar ya. Tapi tadi ya pas benar-benar terjadi, waduh ya kerja nih ya dapurnya gak nyala nanti. Ya itulah orang zuhud seperti itu, dia mengharapkan apa yang di sisi Allah itu lebih baik, lebih kekal. Apa yang di sisi manusia itu lenyap. Teori ya monggo diamalkan. Makanya zuhud itu tidak mudah. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, Allah akan mencintaimu. Ya kemudian juga ini di antara makna zuhud adalah pujian dan celaan itu enggak berpengaruh bagi orang yang zuhud selama dia benar ya. Selama dia benar, mau dipuji mau dicaci ya enggak pengaruh. Namun ketika orang enggak zuhud, ya enggak zuhud itu berarti dia tamak. Kalau dia tamak dengan popularitas, pasti dia gila apa? Gila pujian. Sehingga dia terus berambisi mencintai pujian dan membenci celaan. Kalau ada orang yang celah sedikit, kritik sedikit, sikat. Ya kalau perlu dimatiin TV-nya, bukan. Ya dimatiin pokoknya. Biar hilang ya. Inilah orang yang tidak zuhud. Dia gila kehormatan, gila pujian, yang mengagungkan dunia, ya sehingga dia benci dengan celaan. Ya dia kalau dipuji dia terbang, lupa kalau dia turun tadi jelungup nanti. Ya makanya di sini orang yang zuhud adalah nggak ngefek. Ya istilahnya kalau dipuji dia juga nggak terbang, kalau dicaci juga tidak tumbang. Ya semuanya itu ya nggak ngefek, semuanya itu nggak berpengaruh. Baginya satu yaitu ridho Allah. Selama kita di jalan yang benar, ya selama kita yang lakukan benar, maka nggak peduli mau dipuji mau dicaci, terserah. Ya karena manusia ya kadang memuji kadang mencaci. Ya semuanya ya tergantung dengan apa yang ya didapatkan dari manusia. Itu diantara makna zuhud. Ya oleh karena itu zuhudlah di dunia, Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia pun akan senang kepadamu.
Ya, inilah tambahan ya dari pembahasan yang sebelum kita sebutkan dalil-dalil tentang haramnya apa? Hukum asal meminta-minta. Berarti kita harus zuhud, tahan sebisa mungkin ya, puaslah dengan pemberian Allah ya, dengan sampai tergantung bahasa kita kemalan kepada ya makhluk. Selama masih bisa, sudah lakukan sendiri. Bahkan nanti disebutkan sampai-sampai para sahabat, bahkan sahabat yang mulia ya, sahabat yang agung yaitu Abu Bakar, ketika cemetinya jatuh ya itu nggak nyuruh orang, tolong ya ambilkan, enggak, beliau ambil sendiri. Kenapa? Beliau menjawab, inna khalili amaroni alla as'alan nasa syai'an. Karena khalili, kekasihku yaitu Rasulullah SAW, memerintahkanku ya agar aku tidak meminta kepada manusia sedikit pun, tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun, walaupun itu sesuatu yang ringan. Tolong tutupkan pintu. Ya, tadi Afan ya, suruh ambilkan. Ya, tolong ambilkan ini. Tapi nggak tahu tadi Afan, tadi nggak tahu. Ya, ini kita coba. Atau bahkan mungkin kita ini mentang-mentang jadi suami ya, apa biasanya ke istri? Ya, pokoknya tuding. Ya, atau ke anak ya. Ya, ini boleh ya? Boleh atau nggak boleh? Ya, Rasulullah kita lihat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Rasulullah ya memang ya suri tauladan yang terbaik, yaitu amalan-amalan yang beliau lakukan sendiri dilakukan sendiri. Ya, namun ya itulah, kita masih jauh ya, makanya kita perlu belajar lagi ya, apa yang kurang kita perbaiki. Ya, kita mulai dari hadis yang banyak ya, hadisnya diriwayatkan baik dari kitab sahih, kitab sunan atau kitab musnad. Yang ini maksud adalah kitab hadis. Ada kitab sahih Bukhari, ada sunan At-Tirmidzi atau musnad Ahmad dan yang lainnya. Yang pertama adalah hadis riwayat riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Yaitu senantiasa selalu minta-minta kalian kepada orang lain, ya itu akan menjadi pada hari kiamat ya, orang yang minta-minta tadi nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Ya, berarti wajahnya nggak ada dagingnya. Ya, kok bisa? Ya, karena dia dunia suka minta-minta, nggak tahu malu. Ya, ini maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang minta-minta menjadi pekerjaannya. Bahasa Arabnya itu tasawwul ya, bukan tawassul. Tasawwul dari kata tasawwala ya, tasawwalu, minta-minta yang menjadi pekerjaan. Ya, dia mengemis tapi pekerjaannya mengemis, bukan karena butuh. Ya, sekali lagi kita harus punya iffah, ya punya kehormatan yang kita jaga. Makanya la tazal mas'alatu bi ahadikum, ya senantiasa dan selalu nanti orang-orang yang minta di antara kalian pada hari kiamat, kalau selalu minta terus menerus, sekali lagi minta yang bukan kebutuhan, ya minta yang menjadi pekerjaan, itu nanti pada hari kiamat wajahnya nggak ada dagingnya sama sekali. Ya, naudzubillah. Ya, kenapa? Ya, karena Allah singkap, inilah hakikat dirinya yang suka minta-minta, nggak tahu malu. Ya, naudzubillah. Jadi sekali lagi ini minta yang bukan kebutuhan, untuk memperkaya diri, untuk menjadi pekerjaan. Satu lagi ini sebelum kita tutup, man sa'alan nas walahu ma yughnihi ja'at mas'alutuhu yaumil qiyamah khudushan au khumushan au quduhan fi wajhihi. Ini lebih ngeri lagi. Ya, orang yang selalu minta-minta kepada manusia, padahal hal itu tidak padahal hal itu tidak membutuhkannya, atau padahal hal itu tidak ya menjadi kebutuhannya, maka permintaan nanti pada hari kiamat menjadi tanda pada wajahnya. Ya, tanda entah itu luka, goresan. Semakin banyak minta-minta, maka goresannya semakin banyak, luka-lukanya. Ya, yaitu bisa khudushan, bisa khumushan, bisa kuduhan. Ini lafaz yang maknanya mirip.
Ya, yang maknanya adalah siapa yang suka minta-minta padahal dia nggak butuh, ya, untuk memperkaya diri menjadi pekerjaannya, ya, bukan sesuatu yang terpaksa darurat, maka nanti pada hari kiamat akan muncul di wajahnya, ya, bekas-bekas luka, goresan. Semakin banyak permintaannya, semakin sering, maka ya semakin banyak pula ya goresan mukanya. Ya, nanti pada hari kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka kita tujuannya adalah ubudiyah. Ya, tujuannya adalah ubudiyah kepada Allah. Jangan sampai kita sedikit pun ya kemalan, ya bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Jadikanlah Allah ubudiyah kita, tempat bergantung, tempat meminta, tempat bersandar, ya tempat apa lagi? Ya tempat berkeluh kesah, ya tempat meminta, tempat kita menyerahkan diri, tempat kita pasrah. Sudah Allah semuanya. Ya Allahus Samad. Dialah Allah tempat bergantung kita. Itulah ubudiyah yang benar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita selalu ya di atas jalan yang lurus, di atas ubudiyah yang benar. Jangan sampai ya kita berubudiyah kepada selain Allah dengan menyembah selainnya, atau ubudiyah kita berkurang melemah gara-gara ketamakan kita kepada ya dunia, harta, syahwat, ya jabatan dan sebagainya. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas. Mungkin ada yang tanyakan. Sudah cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti biidznillah, masih tentang hukum asal meminta-minta ya, agar kita benar-benar punya iffah. Kita tutup, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم